Halo semuanya, bertemu kembali di Hamid Design. Pada kesempatan kali ini berhubung stay di rumah terus ya, tepatnya di kosan ya. Saya membagikan tutorial kembali yaitu Corel Draw, membuat batik sederhana ya. Sebelumnya juga saya sudah buat juga part satunya buat batik sederhana. Dan di sini saya akan membuat kembali karena bulan-bulan kemarin saya juga jarang bikin tutorial. Oke, kita sudah masuk ke lembar kerjanya. Kalian bisa menggunakan lembar kerja custom atau kalian bisa juga ingin mencetak hasil karya kalian di kertas A3, A2, A4, terserah kalian. Di sini saya menggunakan ukuran 40 x 40 cm. Setelah itu kita masuk ke rectangle ya. Nah, kalian bisa double klik, otomatis rectangle-nya akan mengikuti lembar kerja yang telah kita sesuaikan tadi ya, ukuran 40 x 40. Setelah itu kita bikin kotak berukuran 5 cm. Kita bikin 4 terlebih dahulu. Nah, setelah bikin kotak 4, selanjutnya kalian bisa masuk ke freehand tools. Kalian pilih Bezier karena menurut saya sendiri Bezier itu lebih mudah digunakan ya daripada freehand tool, walaupun semuanya itu gunanya juga sama. Setelah itu kalian bikin garis bantu ya, garis bantunya itu garis diagonal. Setelah itu kalian bisa bikin seperti bentuk kelopak bunga ya teman-teman. Di sini batik yang sederhana aja ya teman-teman. Kita bikin kelopak bunga yang mekar. Selanjutnya dikasih ornamen-ornamen selain kelopak bunga seperti itu. Kalian bisa membuatnya itu dari satu sisi terlebih dahulu menggunakan Bezier. Habis itu kalian matikan Beziernya terlebih dahulu. Setelah itu kalian masuk ke Bezier lagi, terus lanjutkan objek yang tadi ya teman-teman. Nah, setelah itu karena sudah jadi, nah sudah nyatu teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan yang lain ya selain Bezier, bisa menggunakan freehand tools, langsung tarik garis dari ujung ke ujung. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan Bezier itu harus diperhatikan ya. Tadi itu jika teman-teman menggunakan Bezier, jika tidak teliti, nanti hasilnya itu akan akan rusak, akan penyok ya, karena sudut yang kita inginkan itu biasanya itu terlalu ekstrim teman-teman, sehingga Beziernya itu kurang maksimal. Nah, ini kita sudah bikin gambar kasarnya teman-teman. Nanti dari ukuran 40-40 ini kita bikin semuanya seperti ini, berjajar ke samping dan ke bawah ya teman-teman. Nah, bentuk kasarnya seperti ini, tapi kita masih perlu ornamen-ornamen yang lainnya seperti garis-garis di samping kelopak bunganya. Terus kita juga bikin bulatan-bulatan yang ada di tengah di kelopak bunganya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Sebelumnya kita masuk ke kontur terlebih dahulu ya untuk bikin garis samping ya, untuk bikin garis kelopak bunganya. Kontur itu sangat penting buat bikin garis yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh objek kita itu bentuk kelopak bunga. Nah, kita bikin garis sampingnya itu menggunakan kontur, itu otomatis akan presisi daripada kita bikin manual lagi teman-teman. Kita juga bisa mengatur ukurannya. Di sini saya menggunakan 0,5. Habis itu kalian kopikan objeknya. Sebelumnya kalian bisa pisahkan objek yang pertama, objek yang kecil dengan objek yang gede dengan cara Ctrl K ya kalau di keyboard. Habis itu copy objek kelopak yang besar di kotak dengan cara tadi ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa kopikan ke kotak yang selanjutnya, kotak sebelahnya gitu loh teman. Nah, jadilah seperti ini ya teman-teman.
itu buat garis sampingnya, buat apa namanya ya, ibaratkan kayak kelopak di sampingnya teman-teman. Habis itu kalian bisa bikin apa namanya bulatan di tengah-tengah kelopak bunganya seperti ini teman-teman. Sesuaikan ukurannya, terserah teman-teman ya. Setelah itu kita warnai supaya lebih jelas ya teman-teman. Selanjutnya kalian juga bisa bikin ornamen-ornamen selain yang ada di itu apa namanya, di kelopak bunganya. Tapi kita mau bikin kelopak bunga lagi ya, ornamen yang kecil di tengah-tengah kelopak bunga yang apa utama, masih menggunakan kontur. Kita ya, nah kalau tadi kan kita ukuran konturnya itu di luar kelopak utama, dan sekarang itu kita di kelopak yang kecil teman-teman. Habis itu kopikan ke kelopak yang lainnya teman-teman, seperti itu. Gampang teman-teman, karena apa namanya shortcut di CorelDRAW itu banyak ya. Jadi apa namanya, teman-teman juga bisa belajar dari dasar terlebih dahulu supaya paham dasar-dasar CorelDRAW. Nah, kita kopikan ya ke bawah. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu yang di bawah ini, kelopak yang di bawah ini, supaya lebih cepat ya teman-teman. Oh, salah teman-teman, harusnya kita klik kelopak yang kecil supaya kelopak yang gede itu juga ikut teman-teman. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa kalian pisahkan kelopak kecil dan kelopak yang besar, karena itu masih dalam satu objek ya teman-teman. Dengan break contour apart. Di keyboard juga kalian bisa menggunakan Ctrl K teman-teman. Jadi di CorelDRAW itu apa namanya, shortcutnya juga ada yang di toolbar, juga ada yang di keyboard teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang sudah tahu yang ada di keyboard, itu mungkin lebih cepat ya. Nah, habis itu kita warnain kelopak bunganya. Setelah itu kita bikin ornamen yang di luar dari kelopak ya teman-teman, untuk memperindah batiknya, seperti itu teman-teman. Kita mau bikin segitiga sederhana aja ya di pojokan. Kita mengambil titik tengah dari objek rectangle ini biar lebih gampang ya teman-teman. Karena apa namanya, intinya sekreatif mungkin teman-teman membuat apa namanya ornamen-ornamen. Jika teman-teman pingin kebutuhannya itu buat background presentasi, atau buat background undangan, atau buat background acara-acara tertentu, aplikasi CorelDRAW itu cukup apa namanya, cukup gampang untuk dipahami, dan pastinya apa namanya, dengan interface yang seperti ini CorelDRAW itu gampang dipahami ya teman-teman. Bagi teman-teman yang minat dalam dunia desain ya, kopikan ke semua sisi, di pojok-pojok semuanya, udah semuanya. Sekarang tinggal finishing. Semua segitiga-segitiga ini kita kasih warna terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita kasih warna semuanya, kecuali warna rectangle yang kecil ya teman-teman, supaya ada warna putihnya aja seperti itu. Nah, ini saya menggunakan warna RGB. Bagi teman-teman yang suka CMYK nggak apa-apa, terserah. Bagi teman-teman sekreatif mungkin. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, sudah jadi. Habis itu kita apa namanya, hilangkan garis apa namanya, garis sampingnya ya. Nah, cakep. Nah, setelah itu kita kopikan ke apa namanya ke ukuran 40x40 secara teratur. Oke, lanjut kita ke bawah. Oke teman-teman, ini adalah hasil batik sederhananya. Semoga bermanfaat.